Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 26 yang dirilis sama Apple. Cukup banyak fitur barunya, dan tentunya menurut gue ini adalah perubahan total abis-abisan sih. Buat kalian yang merasa masih pemula ataupun yang tidak pemula, kayaknya wajib nonton video ini sampai selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, tepatnya kemarin malam atau kemarin dini hari, Apple rilis iOS 26. Dan buat kalian semua yang belum nonton event World Wide Developer Conference, bisa nonton di video sebelumnya yang ini. Di video gue, di situ udah gue bahas. Dan gue jelasin terlebih dahulu kalau ini tuh masih developer beta. Kalau kalian nanya, Bang, kok gue belum kebagian iOS 26 ya? Ya, karena ini masih developer beta. Public betanya itu nanti dirilisnya bulan Juli. Public beta tuh diperuntukkan untuk kalian, tapi tetap beta version gitu. Kalau developer beta, itu diperuntukkan untuk para pengembang aplikasi atau programmer, atau sebenarnya siapapun orang itu yang udah terhubung dengan developer beta program bisa mengakses iOS 26. Dan resminya kapan sih? Resminya itu nanti di bulan September. Ini tuh masih beta 1 alias beta version, seperti itu. Dan gue mau kasih tahu dulu kira-kira iOS 26 itu mendukung iPhone apa aja. Kalian bisa lihat di situ kira-kira iPhone kalian kebagian atau enggak. Yang jelas iPhone XR, XS dan XS Max tidak kebagian, dan bersyukur kalau iPhone 11 masih mendukung iOS terbaru alias saat ini iOS 26. Ya, langsung aja. Gua mulai dari fitur yang pertama di iOS 26 ini. Ya, kalian bisa lihat sendiri di bagian home screen kita bisa customize icon menjadi seperti ini. Look at this, kayak kaca gitu, transparan. Ya, sebenarnya ini dinamakan sama Apple liquid glass ya. Tapi liquid glass itu nggak cuma di icon aja, di semua bidang-bidangnya gitu ya. Mulai dari menu, fitur, aplikasi, dan segala macamnya itu dinamakan liquid glass. Dan cara customize sebenarnya hampir sama caranya, tinggal tap dan tahan di home screen kalian seperti ini. Sudut kiri atas edit, dan kalian di sini tinggal pilih customize, maka ada banyak tambahan pilihan di sini. Mulai dari default, dark, clear, dan tint. Tint itu tuh warna sesuai kalian mau gitu. Dan ini untuk yang clear dengan warna dark. Kalau misalkan gua pilih light, dia juga lebih terang. Ya, seperti ini. Dan kalau misalkan gue pilih dark, lalu gue pilih ikonnya dark seperti ini, dia jadi kayak gini. Tapi kalau kalian perhatikan di sini, itu tuh tetap seperti ada aksen liquid glass-nya gitu loh. Di setiap icon-iconnya, kayak gitu. Cuman entah kenapa memang gue lebih suka clear ini, mungkin karena masih baru kali ya. Jadi kayaknya enak banget gitu ngelihat clear kayak gini, dan animasinya juga sangat bikin gue happy di home screen seperti ini. Contohnya misalkan gue tap dan tahan di setting, dia munculnya seperti ini, gitu-gitu. Dan kalau misalkan di widget jadi kayak gini, gitu. Dan di home screen juga tidak hanya itu aja ya. Tadi seperti gue katakan di bagian edit sini tuh ada edit page, ada edit wallpaper juga, ada add widget juga, dan customize seperti itu. Oke? Tidak sampai situ aja, kalau di bagian lock screen juga di redesign sama Apple alias dirubah total. Nah, kalau kalian lihat di sini lock screen-nya sedikit berbeda ya. Dan ini udah gue customize, widgetnya bahkan ada di bagian bawah sini, dan untuk size jamnya tuh jadi lebih besar gini. Dan hal ini bisa kalian customize sesuai keperluan kalian atau kesukaan kalian gitu ya. Kalau kalian nggak suka gede kayak gini juga bisa kalian edit. Contohnya kalian tap dan tahan, customize. Kalian pilih yang di bagian jam nih, sudut kanan bawah ini, kalian bisa kecilin kayak gini. Nah, gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan atau memilih desain jam yang berbeda, misalkan kalian pilih ini tuh nggak bisa digedein ya, nggak bisa digedein. Dia jadi kecil aja. Tapi kalau kalian pilih yang default ini, dia bisa diperbesar sesuai keinginan kalian seperti ini. Gitu. Oke, dan widgetnya kalau kalian membesarkan jam seperti ini, dia akan otomatis jadi di bawah. Makanya pada saat kalian pilih seperti ini, dia akan ada di bawah kayak gini. Tapi kalau misalkan jamnya kalian pilih yang kecil, dia akan tetap jadi di atas kayak gini. Contohnya seperti itu. Ya pada intinya di bagian lock screen ini kalian bisa customize sesuai keinginan kalian. Contohnya ini gue pakai wallpaper yang lagi di Nusa Penida Bali. Dia jadi seperti ini, dan gue sangat suka banget. Tuh, animasinya juga asik banget ya, transparan seperti ini gitu. Dan ini kalau kalian naikin notification kayak gini, dia jadi kecil jamnya, dan notifikasinya jadi ada di bawahnya. Seperti itu. Ketika kalian tarik ke bawah, jamnya jadi besar lagi. Seperti itu. Dan selebihnya hampir sama ya. Kalau kalian mau customize warna juga bisa. Mau customize widgetnya juga sama aja. Tidak terlalu jauh beda. Yang ini juga sama. Tidak jauh beda. Tapi penerapannya memang berbeda aja. Alias, apa ya, dibilangnya cara penerapan atau cara penggunaannya itu sedikit berbeda dibanding iOS version sebelumnya. Seperti itu. Dan satu hal yang paling gue suka, tidak hanya di lock screen ataupun home screen-nya aja, yaitu di bagian
bagian control center. Alright, ini gue suka banget ya. Control center nih jadi seperti ini, cuman memang bagian belakangnya nggak ngeblur banget ya, tapi ini udah oke banget. Namanya juga masih beta 1 ya, pasti ada bug dan segala macamnya. Cuman gue ngerasa ini udah oke banget, desainnya jadi kayak gini, gue suka banget. Kalau misalkan liquid glass ini memang jadi sebuah refreshment, menurut gue tuh kayak refreshing gitu. Kita sebelum-sebelumnya menggunakan iOS tuh tidak seperti ini modelnya, dan sekarang jadi kayak transparan kayak gini. Dan ini nggak berpengaruh ya sama icon ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan icon yang dark seperti ini, bentar ya, kayak gini ya, seperti ini ya contohnya, control center tetap akan liquid glass seperti ini, alias tetap transparan gitu. Dan untuk fungsinya dan penggunaannya tetap sama seperti iOS version sebelumnya, hanya di redesign ulang saja. Tapi ini yang gue suka, menurut gue ini jadi kayak baju baru gitu ya. Gue ngerasa jadi kayak baju baru gitu loh tuh ya. Dan lo lihat deh, ini liquid glass itu kayak transparan gitu sama bagian home screen-nya kayak gitu. Selanjutnya tentunya ada redesign aplikasi dan tampilan di dalam aplikasi tersebut. Contohnya di aplikasi phone. Nah, di aplikasi phone ini desainnya juga bisa kalian rubah layoutnya. Kalau kalian mau pilih layout yang unified ini bisa, ataupun yang klasik boleh. Dan di sini ada menu calls, miss call, voicemail, spam, ataupun call filtering. Dan di aplikasi phone ini juga Apple menambahkan fitur seperti translate call langsung gitu, dan adanya call screening juga. Dan tadi yang udah gue coba adalah translate langsung. Jadi kalau misalkan gue telepon via FaceTime audio di sini contohnya. Nah, ini gue coba call editor gue menggunakan FaceTime audio call. Di sini kalian tinggal pilih menu kiri bawah yang more. Nah, maka akan ada live translation di sini gitu. Cuman memang sayangnya belum ada bahasa Indonesia. Tuh, jadi ini hanya ada bahasa French, Jerman, Portugis atau Brazil dan Spain, yang dimana translate-nya ke bahasa Inggris gitu ya. Mungkin kedepannya Apple akan menambahkan banyak bahasa di dalamnya seperti itu. Dan kalau call screening juga Apple sebenarnya juga sudah menambahkan itu, dan itu didemokan langsung di Event Worldwide Developer Conference, yang dimana berfungsinya untuk mengetahui kira-kira siapa yang telepon kita dan dilakukan pengecekan langsung, namanya itu call screening seperti itu. Lalu tidak hanya itu aja, di dalam aplikasi foto juga sama ya, adanya redesign tampilan. Kalau kalian perhatikan di sini aplikasi foto sudah berubah, kalian nggak bisa scroll ke bawah, adanya menu di sini collection. Nah, di sini sebenarnya kalau misalkan kalian belum rapikan, sedikit kagok. Jujur gue juga kagok awal-awal, tapi ya memang setiap updatean major seperti ini atau updatean besar-besaran iOS pasti ada penyesuaian kembali gitu ya. Di sini tuh tadinya nih kebuka seperti ini semua, dan ini gue tutup-tutupin aja karena gue nggak terlalu suka. Sayangnya ini kita nggak bisa hide ya seperti iOS version sebelumnya. Ini cuman bisa di reorder aja posisinya gitu, makanya gue tutup aja seperti ini. Dan memang ini tuh gue nggak memerlukan gitu. Contohnya kayak memories tuh gue nggak memerlukan tuh, jadi gue tutup aja. Jadi yang gue buka seperti media tipe dan utility aja kayak gitu. Dan intinya desainnya seperti ini. Kalau kalian mau search juga bisa di sini. Dan ya bener-bener liquid glass sih, karena menunya juga berubah. Lo bisa lihat animasinya tuh ketika gua tap seperti ini gitu. Lalu tidak sampai situ aja, Apple juga meredesain tampilan di dalam aplikasi kamera. Bahkan icon kameranya sekalipun diredesain sama Apple ya. Tuh, icon kameranya seperti ini. Dan kalau kita lihat histori sebelumnya di sini gambarnya, icon kamera tuh mirip seperti icon kamera di tahun 2007. Cuman bedanya memang yang sekarang tuh lebih besar aja iconnya untuk desain kameranya gitu. Dan kalau kita buka, tampilannya sudah berubah ya. Sudah tidak seperti sebelumnya. Lu bisa lihat sendiri. Lu bisa slide seperti ini. Lu bisa slide lagi, slide kayak gini aja untuk di bagian menu aplikasi kamera. Dan untuk bagian video ini lebih lengkap ya di bagian atas menunya. Kalian bisa atur, ada flash, exposure, action mode, intensity, dan di sini kalian bisa atur juga formatnya kayak gimana gitu ya. Dan untuk pemilihan lensanya juga seperti ini di redesign sama Apple tuh. Oke, posisi-posisinya. Dan untuk foto juga sama seperti itu. Formatnya kalian bisa atur seperti ini ya. Dan ini ada live photo, flashnya, timer, exposure, aspek atau rasio, dan intensity seperti itu. Oke, dan ini menurut gua cukup jadi refreshing ya, karena desain aplikasi kamera akhirnya berubah seakan seperti kamera profesional bener-benernya gitu. Karena kita bisa customize langsung untuk format-formatnya dan lain sebagainya. Kayak gitu. Selanjutnya di dalam aplikasi Music atau Apple Music juga sama di redesign sama Apple. Jadi kalau kalian buka aplikasi Music di sini, lu bisa perhatiin sendiri ini desainnya di bagian bawah berubah sendiri, berbeda banget daripada sebelum-sebelumnya tuh ya. Jadi liquid glass juga atau liquid glass. Dan kalau misalkan kalian play lagunya, nih gue kecilin dulu, dia tuh ada animasi yang bergerak kayak gitu, dan ada fitur yang ditambahkan juga sama Apple di dalam Apple Music, yaitu fitur seperti ini. Ini fitur apa ya namanya, gue lupa deh, mix apa gitu ya, pokoknya itu fiturnya. Ada juga fitur terkait translation lirik juga gitu. Dan ini
berjalan juga di menu lock screen ketika kalian play sebuah lagu, contohnya seperti ini. Nah, dia jalan kayak gini, cuman ini posisinya naik ke atas karena buat buka notifikasi kayak gini. Jadi dia ada animasinya di lock screen-nya. Kalau kalian nggak aktifkan ya kalian tinggal pilih gini aja. Udah, jadinya kayak gini nih layoutnya. Seperti itu. Dan keyboard juga di redesign sama Apple ya. Layout keyboard tuh berubah. Meskipun kalau di WhatsApp dan lainnya tuh sama seperti iOS version sebelumnya. Contoh ya. Ini kalau di aplikasi WhatsApp menurut gue sama. Tapi kalau di aplikasi iMessage ataupun lainnya seperti ini nih berubah desain layoutnya. Contoh kalau message kayak gini. Tuh, layoutnya jadi berubah. Kalau mau emoji jadi gini ada Genmoji langsung, tapi layout si keyboardnya berubah seperti itu. Lalu Apple juga menambahkan aplikasi baru yaitu aplikasi Games dan Preview. Nah, ini dia. Ini dua aplikasi yang sebenarnya penting gak penting sih menurut gue ya. Jadi gue coba ganti dulu warna ikonnya biar kalian bisa paham juga posisi desainnya seperti apa. Nih gue tambahkan di sini. Ini dia. Ini adalah dua aplikasi yang ditambahkan sama Apple di iOS 26 yaitu aplikasi Games dan aplikasi Preview. Preview ini lebih cenderung untuk dokumen ya, untuk buka file dan segala macamnya gitu ya. Padahal ada aplikasi file. Tapi ya ini untuk lebih ke preview aja dan tentunya berhubungan sama foto dan lain sebagainya. Contoh misalkan foto ini gitu ya. Di sini kita bisa tahu dan bisa langsung menggunakan visual intelligence, adjust size, rotate right, flip horizontal, remove background bahkan juga ada kayak gitu. Dan intinya aplikasi ini lebih cenderung buat preview, makanya di bawahnya juga ada markup, ada aspek crop juga, ada detail juga di sini gitu ya, dan bahkan ada buat share juga tuh seperti ini. Lalu aplikasi yang kedua yang ditambahkan sama Apple yaitu aplikasi Games dan ini berhubungan sama main games pastinya. Jadi kalian punya akun Apple ID yang terhubung sama aplikasi Games ini, ketika kalian memainkan sebuah game, kalian bisa ajak teman kalian juga untuk memainkan game tersebut dan bisa seperti online gitulah ya. Pokoknya jadi main gamenya jadi kayak online seperti itu dengan akun Apple ID kayak gitu. Selanjutnya, desain atau tampilan di menu baterai pada bagian setting juga di redesign sama Apple. Dan tidak hanya itu aja sih, sebenarnya di bagian setting aja tuh udah berubah banyak desainnya, tampilannya lo bisa lihat sendiri ya. Beda banget, search-nya ada di bawah dan lain sebagainya ya. Rounded si icon-iconnya juga di menunya juga berubah gitu. Tapi memang yang mau gue tunjukin ke kalian adalah di bagian menu baterai. Ya, kalian bisa perhatikan di sini berbeda banget ya desainnya. Jadi seperti ini di atasnya last chargernya, di sini adalah daily use-nya. Kalian bisa view all battery use di sini biar kalian tahu penggunaan baterai aplikasi apa aja yang mengkonsumsi baterai lebih banyak. Dan di bagian bawah tentunya ada battery health di sini ya, battery health gua di 93% ya. Dan untuk di sini ada menu charging ya, dan kalau kalian perhatikan di sini juga sudah berubah tuh desainnya liquid glass seperti ini tuh. Oke, untuk slide-slide-nya, menu-menunya tuh berubah tampilannya. Sampai bahkan bagian menu seperti ini aja juga diredesign sama Apple tuh, gitu. Dan di sini di power mode ada dua, adaptive power dan low power mode yang bisa kalian aktifkan kalau memang kalian memerlukan. Seperti itu. Tapi yang paling gue mau garis besarkan adalah di bagian baterai ini ketika kalian charger, kalian sudah bisa mendapatkan informasi membutuhkan waktu berapa jam atau berapa menit untuk sampai 80% dan hingga 100% itu membutuhkan waktu berapa lama, seperti itu. Jadi misalkan gue contohkan, gue contohkan di sini menggunakan power bank aja. Jadi ketika gue charger seperti ini, gue colok di sininya, di bagian atas akan ada durasi untuk mencapai 90% itu membutuhkan berapa menit sih, dan di sini tertulis 12 menit. Gitu. Bahkan tadi gue sempat screenshot kayaknya deh, kalau misalkan baterainya di bawah 50% tuh kebagi dua gitu, ada estimasi waktunya gitu. Contohnya, bentar gue cabut dulu chargernya. Nah ini dia, gue sempat screenshot tadi pada saat gue charger iPhone-nya. Jadi kebagi dua, 80% tuh berapa menit, 90% tuh berapa menit. Kenapa 90% ya? Karena kan gue setting chargingnya tadi di maksimal di 90%. Seperti itu. Gitu ya. Dan itu sepertinya berhubungan sama Apple Intelligence juga untuk mengetahui durasi waktu charger atau estimasi charger baterai di iOS 26. Seperti itu. Lalu lanjut, Apple juga meredesign aplikasi Safari ya. Kalau kalian buka aplikasi Safari, ini yang paling gue suka sih. Nah, seperti ini aplikasi Safari, barnya jadi kayak gini di bawah. Ini gue suka banget sih. Misalkan kalian buka artikel di sini, Mac Rumor misalkan. Nah, kayak gini terus kalian misalkan baca sebuah artikel kayak gini juga, dan kalian bisa back kayak gini seperti itu. Dan ini menunya di sini untuk new tab, new private tab, bookmark, add bookmark dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya barnya jadi seperti ini, lo bisa perhatiin deh. Kalau misalkan lo scroll, dia jadi kayak mengecil gitu di bawah, dan itu nggak ganggu banget lo ketika lo lagi browsing di Safari itu. Lo lihat nih bar yang bawah ini, jadi kayak gitu. Mantep banget sih Apple. Dan kalau kalian mau buka new page lagi, gampang, kalian bisa slide seperti ini. Seperti biasa, penerapannya sama persis seperti Safari di iOS sebelumnya.
cuman ya tampilannya aja berubah kayak gitu. Oh iya, gue lupa sampein tadi terkait aplikasi preview. Kalau misalkan kalian buka aplikasi file atau buka file di dalam aplikasi seperti ini, ketika kalian buka file kayak gini, dia akan langsung direct ke aplikasi preview. Jadi memang saling berketerkaitan ya, si aplikasi preview ini dengan aplikasi file kayak gitu. Jadi dia open gambarnya tuh ke aplikasi preview seperti ini. Gitu. Dan selanjutnya, kalau kalian sadar dari tadi, kalau misalkan gue mau share sesuatu, contohnya misalkan gue mau share ini deh, gue mau share, tampilan share udah berubah banget ya, desainnya lo bisa perhatiin deh, tampilan share berubah banget, di redesign sama Apple tampilannya, desainnya jadi seperti ini. Tuh, dan ini berhubungan sama semua aplikasi di dalamnya. Contohnya misalkan kalau kalian mau share artikel dari Safari, Twitter, ataupun Instagram, akan sama aja. Dan lo bisa perhatiin detail kecil ini di tulisan option, lo bisa perhatiin liquid glassnya kelihatan sekali ya. Asik, nice banget sih. Jadi memang liquid glass ini tuh nggak cuma di icon atau home screen ya, atau di lock screen, tapi di seluruh menu di dalam aplikasi tersebut tuh. Lu perhatiin deh, icon close-nya aja juga tuh liquid glass ya. Beda banget sih daripada yang lain. Nice, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu detail kecil yang sebenarnya paling gue suka banget, yaitu redesign ketika kalian setelah screenshot gitu. Gue contohin ya, misalkan gue men-screenshot. Nah, misalkan gue men-screenshot Instagram gue sendiri seperti ini, gue screenshot kayak gini. Tampilan screenshotnya sudah dirubah sama Apple. Kalian bisa menanyakan ChatGPT untuk di kiri bawah, atau kalian bisa cari image search, atau bisa kalian translate. Kalau misalkan kalian mau markup juga bisa seperti ini. Kalau kalian nggak mau markup atau memberikan tulisan, ya kalian tinggal tap aja, dia akan balik lagi seperti ini desainnya. Dan ini detail kecil yang cukup happy menurut gue karena sangat berguna banget. Misalkan kalau gue pengen mencari sesuatu, gue juga bisa di swipe gini ya, di gambarnya misalkan kayak gini nih. Tuh, ini berhubungan sama Apple Intelligence, dan dia akan swipe for image search gitu. Dia akan mencari image yang gue swipe tadi, seperti itu. Dan maka hasilnya akan ada di bawah seperti ini, tinggal di slide aja kayak gini. Ya, ini dia hasilnya kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian nggak mau swipe seperti gue tadi, kalian bisa pilih kanan bawah ini image search, maka dia akan munculin gambar dari Google sesuai gambar yang ada di dalam screenshot tersebut. Kayak gitu. Dan kalau kalian masih kurang juga ya, kalian bisa nanyakan lewat ChatGPT di sini. Seperti ini, kalian tinggal continue aja, maka akan langsung keluar keyboard seperti ini, di mana kalian bisa menanyakan ke ChatGPT gambar di dalam screenshot tersebut apa, kayak gitu. Dan ini langsung muncul ya, langsung muncul tuh isi datanya tuh di dalam screenshot tersebut, gitu. Dan kalau misalkan bahasanya itu berbeda, kalian bisa langsung translate aja. Misalkan di sini nih translate juga bisa, gitu ya. Dan ini teks-teksnya akan ke translate langsung seperti itu. Dan tidak sampai situ aja, di bagian screenshot juga bagian settingannya juga ada ya. Kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pergi ke general, di sini adanya screen capture, di mana kalian bisa atur di sini bisa enable automatic visual lookup, ada formatnya SDR atau SDR gitu ya. Dan di sini ada CarPlay screenshot, ada full screen preview dan lain sebagainya seperti ini. Intinya ada settingan menu untuk screen capture sendiri gitu ya, di dalam menu setting general lalu screen capture kayak gini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu Apple juga meredesign di dalam aplikasi FaceTime ya. Jadi kalau kalian menggunakan FaceTime juga berubah, di sini tampilannya jadi seperti ini, dan di aplikasi Message juga sama seperti itu ya. Ini FaceTime jadi kayak gini. Kalau misalkan message-nya di sini bisa kayak gini. Kalian bisa atur background-nya tuh. Oke? Kayak gini. Nice banget sih di aplikasi Message. Dan kalau kalian mau ganti background, kalian tinggal pilih menu atas ini nih, yang profilnya. Terus kalian tinggal pilih menu background ini. Gitu deh. Nah, di sini ada foto, ada link, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi aplikasi FaceTime dan aplikasi Message juga diredesign sama Apple. Kayak gitu. Tapi yang paling gue suka memang yaitu animasinya sih. Ini contohnya, misalkan gue lagi di dalam lock screen kayak gini, terus kalau gue slide ke atas, set. Ih, animasinya tuh kayak beda aja gitu. Dan tentunya of course ketika kalian mau customize home screen atau icon ini, lu lihat deh, icon detail-detail kecil kayak gini untuk delete apps-nya aja juga jadi liquid glass kayak gini. Seperti itu. Dan gue mau ganti lagi ke clear karena entah kenapa clear tuh lebih menarik aja. Jadi desainnya seperti ini. Nice banget ya. Oke banget lah gitu. Dan itu tadi adalah fitur-fitur yang ada di iOS 26. Dan pastinya kedepannya akan gue jabarkan lagi lebih panjang lagi video ini, karena memang ini globalnya aja atau fitur-fitur yang setidaknya bisa kalian ketahui terlebih dahulu. Kedepannya akan gue gali lagi, dan ini juga masih beta 1, masih developer beta 1, bahkan pastinya masih ada bug semuanya. Dan gue mau ingetin terakhir sebelum gue akhiri videonya, jangan coba-coba diinstal dulu kalau kalian nggak mau terima resikonya ya. Kalau misalkan kalian siap dengan resikonya nggak apa-apa,
apa-apa juga, karena jujur mBanking BCA nggak bisa diakses ya, cuman loading gini doang. Gitu ya. Jadi bukan salah mBanking BCA-nya, tapi karena memang iOS version ini masih beta version, jadi requirement-nya itu belum semua aplikasi menyesuaikan. Makanya beta version ini akan terus bertahap ke depannya, nanti akan ada beta 2, beta 3, dan sampai versi resminya dirilis. Seperti itu. Kalau kalian mau coba, silakan coba, tapi resiko tanggung sendiri. Jangan dikeluhkan karena namanya beta version selalu seperti itu. Suka tidak suka, ya itu namanya juga beta version. Gitu. Oke? Segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.